Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G atau kelompok 7 akan membawakan pembahasan mengenai perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Serta kita juga akan membahas mengenai dampaknya terhadap perdagangan global untuk memenuhi tugas dari mata kuliah perdagangan dan keuangan global. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Tepin Hadaya dengan RP akhir 014. Kemudian bersama teman-teman saya, itu ada Yolanda Dwi Setevina dengan NRP 043, IC Izan Firdaus dengan NRP 061, dan juga Tia Ananda dengan NRP 073. Ya, ini beberapa outline akan kita bahas, yaitu pertama itu ada pendahuluan, bagaimana kronologi perang dagang antara Amerika dan juga Tiongkok, sampai nanti kita membahas mengenai studi kasusnya terhadap dampak pada Indonesia, proyeksi dan skenario pada masa depan, dan juga kesimpulan dan implikasi strategisnya. Ya, yang pertama itu kita akan membahas dulu mengenai apa itu perang dagang. Perang dagang itu adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika negara-negara itu saling memperlakukan hambatan perdagangan, seperti tarif atau kuota. Itu untuk melindungi industri domestik atau sebagai respons terhadap praktik perdagangan yang dianggap tidak adil. Nah, dalam konteks Amerika Serikat dan juga Tiongkok ini, perang dagang itu mencerminkan eskalasi kebijakan proteksionis dan ketegangan strategis antara dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Yang dimana kita tahu Amerika Serikat yang merupakan negara adidaya saat ini sedang disaingi oleh Tiongkok dalam segala hal, mulai dari teknologi sampai pada militer juga. Jadi Amerika merasa punya saingan dan itu menjadi adanya timbulnya perang dagang. Ya, ini latar belakang perang dagang antara Amerika dan juga Tiongkok. Ini perang dagang ini berakar dari ketidakseimbangan perdagangan, persaingan teknologi dan ancaman pada keamanan AS. Cuman ini ancaman keamanan AS ini sebenarnya eh, hanya asumsi dari Amerika Serikat sendiri. Jadi beberapa latar belakangnya itu karena defisit perdagangan Amerika Serikat dan dampaknya pada lapangan kerja di Amerika Serikat itu sendiri dan juga praktik akuisisi teknologi AS yang tidak adil oleh Tiongkok dan juga ancaman terhadap keamanan nasional AS. Jadi Amerika Serikat ini menganggap bahwa teknologi Cina terutama di contohnya Huawei 5G itu bisa menspionase dan mengambil data-data dari yang penting dari Amerika Serikat. Oleh karena itu, maka Amerika Serikat sempat memban itu untuk Huawei itu tidak bisa memakai Google dan produk-produk dari Amerika Serikat juga. Dan kemudian ini saya mendapat data dari Trading Economics tahun 2025, ini neraca perdagangan antara Amerika yang berwarna biru dan Tiongkok yang berwarna abu-abu. Di sini kita melihat kalau Amerika pada neraca perdagangannya terlihat selalu defisit dibandingkan dengan Tiongkok yang cenderung eh, naik surplus. Jadi Tiongkok itu lebih banyak mereka melakukan ekspor ketimbang melakukan impor. Sedangkan Amerika dari tahun 2016 sampai 2025 itu mereka lebih banyak melakukan impor dibanding dengan ekspor. Oleh karena ini Amerika sendiri eh, tidak bisa menyaingi Tiongkok dan alhasil terjadilah perang dagang ini yang di mana Amerika Serikat sering memberlakukan tarif-tarif untuk mengurangi impor dari Tiongkok itu sendiri. Ya, ini kronologi perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Yang pertama itu pada tahun 2018 itu pemerintah Trump itu mulai memperlakukan tarif hingga 25% atas barang Tiongkok senilai 34 miliar dolar AS dan juga menuding pencurian kekayaan intelektual dan subsidi industri. Jadi Amerika Serikat ini menuding Tiongkok itu mengambil ide-ide dan juga teknologi dari Amerika Serikat yang nantinya akan dijual lebih murah dibandingkan harga jual yang ada di Amerika. Kemudian ini ada eskalasi itu pada tahun 2018 sampai 2019. Itu kedua negara itu saling membahas tarif. Jadi Tiongkok mengenakan tarif produk pertanian Amerika Serikat untuk mengganggu pasar global. Kemudian titik balik atau phase one agreement yang disepakati oleh Tiongkok itu untuk meningkatkan pembelian barang dari AS dan memperkuat pelindungan kekayaan intelektual. Meski sebagian besar tarif itu tetap berlaku. Kemudian untuk perkembangannya di pasca setelah tahun 2020, itu di bawah kepemimpinan Presiden Biden itu pendekatan itu lebih strategis yang diterapkan, mempertahankan tarif namun menekankan kerjasama multilateral juga. Kemudian untuk situasi terkini, ini antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok itu fokus pada decoupling teknologi dan juga diversifikasi rantai pasok, serta kebijakan kontrol ekspor terhadap chip semikonduktor, yang dimana kita tahu sendiri sebelumnya juga Amerika sempat memperlakukan
tarif kepada beberapa negara pengimpor barang ke pengekspor barang ke Amerika yang lumayan fantastis persenannya. Ya, ini motif ekonomi dan politik di balik perang dagang itu yang pertama dari perspektif Amerika Serikat. Jadi karena ada defisit dan satunya itu Amerika Serikat itu mencatat defisit lebih dari 47 miliar dibandingkan dengan Tiongkok itu pada tahun 2018. Kemudian untuk proteksionisme di industri domestik itu target sektor-sektor yang ingin diprotek oleh Amerika itu seperti baja dan juga otomotif. Kemudian ada ketiga itu isu keamanan nasional. Jadi itu Amerika Serikat itu membatasi terhadap teknologi Huawei dan juga aplikasi TikTok itu karena mereka beranggapan bahwa kedua teknologi tersebut itu bisa menspionase dan juga mengontrol data yang ada di Amerika Serikat itu sendiri. Kemudian dan juga ada strategi reshoring dan friendshoring itu Amerika Serikat itu mengalihkan produksi dari Tiongkok ke negara-negara rekan dagang lainnya itu seperti Vietnam, Meksiko dan juga India. Kemudian ini kita lihat dari perspektif Tiongkok, ini mereka membuat program itu Made in China 2025 atau kita bisa sebut itu sebagai cetak biru untuk menguasai sektor strategis seperti AI, robotika, dan juga farmasi. Kita tahu dari segi AI itu Amerika mempunyai ChatGPT dan juga Tiongkok itu mengembangkan saingannya itu DeepSeek. Kemudian untuk ketergantungan terhadap pasar AS itu ekspor ke AS itu tetap signifikan, namun Tiongkok tetap memperluas pasar global dan juga untuk kemarin teknologi ini Tiongkok melakukan investasi besar dalam semikonduktor dan juga teknologi dalam negeri. Dan yang terakhir itu diplomasi perdagangan itu penguatan Belt and Road Initiative ini adalah program untuk bekerjasama pembangunan infrastruktur mulai dari jalan dan juga infrastruktur di laut itu bertujuan untuk mempermudah akses perdagangan antar dunia dan juga itu untuk memperkuat juga kerjasama dengan ASEAN, Afrika, Eropa dan juga beberapa negara di Amerika Latin. Ya ini untuk instrumen perang dagang itu beberapa itu bisa memakai seperti tarif dan bea masuk tambahan. Itu seperti contohnya yang Amerika Serikat kemarin itu yang mengenakan tarif sekitar 34% terhadap produk Tiongkok. Dan Tiongkok pun membalas dengan pajak sebesar 10 sampai 15% terhadap produk Amerika Serikat. Ini saya dapatkan dari Powell tahun 2025. Dan kemudian non-tariff barrier itu penggunaan regulasi teknis syarat sertifikasi dan larangan produk tertentu sebagai alat penghalang masuk. Kemudian pembatasan teknologi dan investasi itu Amerika Serikat membatasi ekspor semikonduktor, chip AI dan juga software desain ke Tiongkok. Itu yang harus melewati pemeriksaan ketat terhadap investasi Cina di sektor strategis Amerika Serikat. Dan kemudian ada sanksi dan pengawasan perusahaan multinasional itu seperti blacklist terhadap Huawei, ZTE, dan sanksi terhadap perusahaan teknologi Tiongkok lainnya. Ya, selanjutnya ada dampak langsung terhadap Amerika Serikat. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok berdampak besar terhadap perekonomian kedua negara, baik dalam sektor konsumsi, produksi, maupun perdagangan internasional. Di pihak Amerika Serikat, salah satu dampak utama terlihat dalam bentuk inflasi pada sektor tertentu, terutama barang-barang konsumen seperti elektronik, mainan, dan furnitur. Pengenaan tarif impor terhadap produk asal Tiongkok menyebabkan peningkatan harga barang-barang tersebut di pasar domestik. Menurut studi Economic Policy Institute, tarif tersebut memicu tekanan inflasi pada sejumlah kebutuhan rumah tangga. Dikutip dari jurnal Pound dan Gold 2020. Dari next, Mas Heri. Ya, selanjutnya dampak dampak langsung terhadap Amerika Serikat yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok membawa dampak nyata terhadap stabilitas ekonomi Amerika Serikat, khususnya melalui tekanan inflasi di sektor-sektor tertentu seperti konsumen dan pertanian. Tarif impor terhadap produk Tiongkok meningkatkan biaya produksi, namun banyak perusahaan memilih menekan margin keuntungan ketimbang menaikkan harga, sehingga inflasi tetap relatif terkendali. Meski demikian, sektor pertanian tetap terdampak signifikan karena kenaikan harga input dan hambatan ekspor. Dampak tarif ini juga turut menekan daya beli masyarakat, walaupun sektor ketenaga kerjaan masih kuat dan konsumsi tetap tumbuh. Tingkat konsumsi masyarakat menunjukkan peningkatan, terutama pada pembelian barang tahan lama. Meningkatnya ketidakpastian ekonomi akibat konflik perdagangan membuat konsumen lebih berhati-hati dalam membelanjakan pendapatannya.
Konflik ini juga mendorong perubahan pola rantai pasok global. Banyak perusahaan multinasional mulai mengalihkan produksi dari Tiongkok ke negara lain seperti Vietnam dan Meksiko. Untuk menghindari resiko tarif, langkah ini membuka peluang bagi negara-negara ketiga, namun sekaligus mencerminkan tanggungannya ke tanggungan tergantungnya terganggunya tatanan globalisasi produksi yang telah terbentuk sebelumnya. Sementara itu, sektor agrikultur menjadi salah satu korban terbesar, sedangkan balasan Tiongkok berupa larangan impor produk pertanian Amerika Serikat seperti kedelai dan jagung membuat ekspor pertanian Amerika Serikat pada pasar Tiongkok pertanian Amerika Serikat tertekan. Hal ini merugikan petani dan eksportir yang selama ini bergantung pada pasar Tiongkok, sehingga mendorong pemerintah Amerika Serikat memberikan subsidi sebagai bentuk kompensasi atas kerugian yang diderita sektor tersebut. Jadi, Selanjutnya ada dampak langsung terhadap negara Tiongkok sendiri. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok telah memberikan tekanan signifikan terhadap perekonomian Tiongkok, terutama melalui penurunan kinerja ekspor, kebijakan tarif tinggi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat terhadap berbagai produk impor dan Tiongkok menyebabkan ekspor negara tersebut mengalami kontraksi. Dampak ini diperburuk oleh terganggunya rantai pasok global yang turut menurunkan permintaan terhadap produk manufaktur dan teknologi asal Tiongkok. Untuk merespon ketergantungan yang tinggi terhadap pasar Amerika Serikat, negara Tiongkok mulai mengalihkan fokus ekspornya ke negara-negara lain seperti kawasan Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa Timur. Upaya diversifikasi pasar ini bertujuan untuk mengurangi risiko akibat ke tenaga ketegangan geopolitik, meskipun prosesnya tidak mudah karena masih menghadapi tantangan dalam hal penyesuaian regulasi dan infrastruktur perdagangan global tersebut. Lalu selain melemahnya ekspor, perang dagang juga menekankan pertumbuhan ekonomi domestik Tiongkok pada triwulan kedua tahun 2019. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat menjadi 6,2% dari sebelumnya 6,4%. Pelambatan ini disebabkan oleh menurunnya investasi di sektor swasta, khususnya manufaktur, serta berkurangnya konsumsi rumah tangga di tengah ketidakpastian ekonomi dan tingginya tingkat hutang. Meskipun otoritas moneter Tiongkok telah merespon dengan kebijakan stimulus terbatas, dampaknya belum mampu memulihkan momentum pertumbuhan secara signifikan. Bank Indonesia tahun 2019. Di sisi lain, konflik ini juga mendorong negara Tiongkok untuk mempercepat pengembangan kapasitas dalam negeri, khususnya di sektor teknologi. Pembatasan akses perusahaan Tiongkok terhadap teknologi Amerika seperti yang dialami oleh Huawei memicu pemerintah untuk memperkuat strategi substitusi impor melalui investasi besar-besaran pada teknologi lokal seperti semikonduktor, kecerdasan buatan atau AI, dan jaringan 5G. Upaya ini sejalan dengan program jangka panjang seperti Made in China 2025 yang kini semakin diguncangkan guna mengurangi ketergantungan terhadap teknologi asing dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional dalam jangka panjang pada negara Tiongkok. Selanjutnya ada terdapat dampak global. Yang pertama, dampak terhadap negara ketiga. Di sini untuk negaranya sendiri terbagi menjadi negara ASEAN, negara Uni Eropa dan Meksiko, dan juga negara berkembang lainnya. Untuk yang pertama, negara ASEAN ini terkhusus untuk Vietnam dan juga Indonesia, ini memiliki peluang dalam melakukan relokasi industri. Jadi perusahaan MNC ini yang terkena dampak oleh tarif Amerika Serikat terhadap produk Cina ini mulai memindahkan rantai produksinya ke negara-negara di ASEAN. Yang pertama, di negara Vietnam, jadi ekspor di Amerika Serikat itu naik hingga 35% pada tahun 2019 dan menggantikan produk Cina. Dan untuk Indonesia sendiri, untuk sektor-sektornya itu udah mulai dilirik seperti sektor manufakturingan dan elektronik. Kemudian yang kedua, di negara Uni Eropa dan juga Meksiko terjadi trade diversion. Jadi perang dagang ini mendorong adanya trade diversion yang membuat negara lain menjadi alternatif dagang karena produk Cina dan Amerika Serikat terkena tarif. Yang pertama yaitu Meksiko menggantikan peran Cina di pasar Amerika Serikat untuk otomotif dan elektronik. Yang kedua,
negara Jerman dan juga Uni Eropa yang meningkatkan komponen ekspor ke Tiongkok dan Amerika Serikat untuk mengisi celah pasokan. Selanjutnya di negara berkembang lainnya ini mengalami adanya ketidakpastian karena negara berkembang ini cenderung lebih bergantung kepada ekspor komoditas alami seperti Afrika dan Amerika Selatan. Nah, dampaknya terhadap negara berkembang ini terjadi penurunan permintaan global akibat ketidakpastian dagang, adanya fluktuasi nilai tukar dan harga komoditas, serta penundaan investasi asing karena investor menunggu kepastian. Next. Yang kedua, dampak yang terjadi pada rantai pasok global. Yang pertama, WTO ini memiliki kehilangan dalam peran penengah. Sejak Amerika Serikat ini memblokir penunjukan hakim Appellate Body WTO sejak tahun 2019, jadi WTO ini memiliki kehilangan peran menjadi penengah konflik dalam perdagangan utama. Yang kedua, Amerika Serikat dan Tiongkok ini lebih memilih negosiasi bilateral dibandingkan dengan penyelesaian multilateral. Yang kedua, terjadi peningkatan proteksionisme global. Yang pertama, jumlah langkah proteksionis global ini mulai meningkat hampir 40% antara tahun 2018 hingga tahun 2021. Kemudian menjadi strategi umum untuk mengamankan ekonomi domestik. Yang ketiga, yaitu regionalisasi rantai pasok. Jadi perusahaan ini cenderung lebih beralih ke rantai pasok regional dan tidak menggunakan rantai pasok global. Contohnya adalah Amerika Serikat ini mulai membangun kemitraan produksi dengan Meksiko dan juga Kanada. Yang kedua, Asia Timur mulai memperkuat RCEP. Jadi RCEP ini adalah perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia yang mencakup 15 negara di Asia Pasifik. Selanjutnya adanya strategi Cina Plus One. Jadi strategi ini tuh digunakan kepada perusahaan untuk tetap mempertahankan operasi di Cina, tapi tetap menambahkan satu negara lain sebagai alternatif basis produksi. Contohnya adalah Apple ini memiliki pabrik dan tetap memproduksi produknya di Cina, tetapi mereka memindahkan sebagiannya ke negara Vietnam dan juga India. Selanjutnya, dampak terhadap institusi global. Yang pertama, adanya disrupsi just-in-time supply chain. Adanya perang dagang ini memicu buruknya efisiensi karena adanya kenaikan tarif yang membuat biaya komponen meningkat dan ketergantungan yang tinggi terhadap Tiongkok dan menciptakan bottleneck. Jadi bottleneck ini adalah aliran rantai pasok ini menjadi terhambat karena adanya kapasitas yang terbatas. Yang kedua, adanya kenaikan biaya produksi dan logistik. Kenaikannya ini mencapai 10-15% untuk beberapa perusahaan MNC dan juga biaya logistik ini naik karena adanya pergeseran jalur pengiriman dan perpindahan pabrik. Selanjutnya, adanya bangkit dari kelompok blok dagang. Jadi terdapat beberapa negara yang lebih berfokus pada blok-blok ekonomi, contohnya di tiga organisasi ini. Yang pertama ada RCEP atau Regional Comprehensive Economic Partnership. Jadi perjanjian ini tuh merupakan perjanjian perdagangan bebas terbesar di dunia berdasarkan dari jumlah negara, penduduk, dan total PDB yang diikuti oleh 15 negara. Kemudian ada CPTPP atau Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership yang berfokus pada penekanan standar tinggi dalam perdagangan digital, tenaga kerja, lingkungan, dan juga HKI. Dan yang terakhir ada USMCA atau US Mexico Canada Agreement yang merupakan pengganti dari NAFTA. Next. Nah, di sini merupakan tabel yang menunjukkan adanya blok dagang dari RCEP, CPTPP, dan USMCA. Untuk kawasannya sendiri, untuk RCEP itu berada di kawasan Asia Pasifik dengan jumlah anggota sebesar 15 anggota negara. Sedangkan untuk CPTPP sendiri untuk kawasan Asia Amerika Pasifik dengan anggota 11 negara. Dan untuk USMCA di kawasan Amerika Utara dengan jumlah anggota 3. Untuk fokusnya ini berbeda, jadi yang untuk RCEP sendiri itu fokusnya lebih ke integrasi regional dan tarif rendah. Untuk CPTPP ini standar tinggi dan liberalisasi progresif, dan USMCA ini lebih ke perlindungan domestik dan juga modernisasi. Keterlibatan dari Amerika Serikat sendiri untuk RCEP karena kawasan Asia Pasifik, jadi Amerika Serikat itu tidak terlibat. Untuk CPTPP sendiri pada awalnya Amerika Serikat ini terlibat, tetapi untuk sekarang Amerika Serikat tidak termasuk dalam
CPTPP, sedangkan untuk USMCA keterlibatan Amerika Serikat ini terlibat. Nah, untuk mulai pemberlakuan dari blok dagang ini sendiri untuk RCEP di tahun 2022, CPTPP di tahun 2018, dan USMCA di tahun 2020. Dilihat dari sisi porsi PDB dunia untuk RCEP sendiri karena merupakan perdagangan bebas terbesar di dunia, sehingga porsi PDB di dunianya itu cenderung lebih tinggi sebesar 30%. Next. Berikut data dan analisis data, yang mana yang pertama itu neraca dagang Amerika Serikat Tiongkok, yang mana yang berdasarkan data yang kami dapat, yaitu dari 2016 hingga 2024, defisit neraca dagang Amerika Serikat ini terhadap Tiongkok menjadi pemicu utama perang dagang. Nah, berdasarkan data di tahun 2016 sampai 2015, defisit dagang Amerika Serikat terhadap Tiongkok berada di atas USD 375 miliar US dollar, yang mana angka ini tuh membuat pemerintah Amerika Serikat ini menganggap Tiongkok melakukan praktik tidak adil, termasuk manipulasi mata uang dan subsidi industri. Selain itu juga pasca dimulainya perang dagang tahun 2018, defisit AS juga mulai turun. Misalnya kayak waktu di tahun 2019, itu defisit dagang AS Tiongkok turun jadi sekitar 308 miliar US dollar. Nah, di tahun 2020 sampai 2021 ini penurunannya berlanjut karena AS itu dia mengalihkan sebagian impor ke negara ASEAN. Yang mana kalau dilihat proyeksinya dari tahun 2022 ke 2024 ini ngasih tunjuk kalau tren defisit yang cenderung stabil atau menurun perlahan ini pengaruhnya dipengaruhi oleh diversifikasi sumber impor dan kebijakan reshoring di Amerika Serikat. Jadi perang dagang tuh berhasil mengurangi defisit AS secara relatif, tetapi nggak secara signifikan mengubah ketergantungan struktural pada barang impor murah dari Asia. Kemudian juga data ekspor impor global dan trade diversion, yang mana trade diversion ini adalah efek substitusi dagang dari suatu negara ke negara lain sebagai bentuk respon atas hambatan tarif atau kebijakan. Nah, perang dagang ini mendorong Amerika Serikat untuk mengalihkan impor dari Tiongkok ke negara ASEAN, khususnya ke Vietnam, yang mendapatkan peningkatan ekspor ke AS itu hingga lebih dari 25% year on year di sekitar elektronik dan tekstil pada 2019. Dan juga Indonesia dan Thailand juga mulai jadi alternatif sumber impor bahan baku dan juga manufaktur. Terus Tiongkok juga merespon dengan meningkatkan hubungan dagang ke wilayah Afrika, Eropa Timur, dan juga negara-negara di bawah skema Belt and Road Initiative atau BRI. Dan ASEAN juga menjadi mitra dagang utama menggantikan dominasi Amerika Serikat dalam beberapa komoditas. Nah, kayak kalau dalam PEKKI itu edisi 3 2019 disebutkan bahwa volume perdagangan global itu terkontraksi minus 0,4% YoY pada TW2 2019 akibat perang dagang dan ketidakpastian geopolitik. Terus juga penurunan FDI di sektor teknologi strategis Tiongkok. Jadi salah satu target utama perang dagang itu kan sektor teknologi tertinggi Tiongkok seperti semikonduktor, komunikasi kayak Huawei, dan juga AI. Nah, FDI sebagaimana foreign direct investment ini ke sektor teknologi di Tiongkok ini menurun tajam sejak 2018. Jadi banyak perusahaan AS dan juga Eropa membatasi investasi karena memang kekhawatirannya pembalasan dan pengawasan ketat. Terus AS juga memperlakukan pembatasan ekspor teknologi ke perusahaan Tiongkok, menekankan aktivitas R&D dan juga investasi baru. Jadi investasinya itu dialihkan ke negara lain kayak Vietnam, Malaysia, dan juga India yang menawarkan iklim usaha lebih netral segala geopolitik. Nah, oleh karena itu dampaknya FDI itu jadi penurunan FDI ini dia memperlambat percepatan target Made in China 2025 dan juga mendorong Tiongkok mempercepat substitusi teknologi dalam negeri. Next.
Terus yang nomor 4 itu pertumbuhan ekonomi dunia itu juga melambat karena perang dagang menjadi faktor utama menghambat global dalam periode 2018 hingga 2020. Nah, menurut laporan PEKKI itu konflik dagang AS Tiongkok menyebabkan yang pertama itu melemahnya konsumsi dan investasi global khususnya sektor manufaktur, kemudian gangguan rantai pasok global terutama barang elektronik, otomotif dan juga komoditas, dan juga penurunan ekspor di negara seperti Jepang dan Jerman yang terhubung erat dengan Tiongkok dan Amerika Serikat. Nah, data lebih spesifiknya itu PMI manufaktur global menyentuh level terendah sejak 2012 akibat kontraksi new orders and export. Oke, next. Oke, berikutnya masuk ke respon kebijakan moneter global. Jadi bank sentral itu menurunkan suku bunga buat mitigasi. Yang pertama The Fed, ECBC dan juga PBOC yang mana menjalankan stimulus moneter akomodatif. Fokusnya yaitu untuk mendorong konsumsi dan juga menjaga stabilitas pasar keuangan. Namun ada juga risiko jangka panjangnya yaitu ketergantungan pada kebijakan moneter ekspansif. Next. Selanjutnya adalah dampak perang dagang pada Indonesia. Jadi adanya perang dagang ini memberikan peluang terhadap Indonesia. Yang pertama adanya relokasi pabrik dari Tiongkok. Jadi perusahaan multinasional ini akan mencari alternatif lokasi produksi untuk menghindari tarif yang tinggi. Nah, dalam hal ini Indonesia merupakan negara yang cukup potensial. Jadi terdapat dua industri yang mulai dilirik yaitu sektor elektronik dan tekstil karena upah tenaga kerja yang kompetitif, pangsa pasar domestik yang cukup besar, dan juga memiliki posisi yang strategis di ASEAN. Selanjutnya, adanya peningkatan ekspor di komoditas tertentu. Jadi perang dagang ini mampu membuka pasar baru di Indonesia. Contohnya ada sektor ekspor alas kaki, furnitur, dan produk tekstil ke Amerika Serikat. Dan ini mulai terlihat meningkat setelah di tahun 2018. Adanya ruang baru di pasar Cina terhadap produk kelapa sawit. Next. Dari ada peluangnya itu tadi juga terdapat tantangan. Yang pertama adanya ketergantungan pada bahan baku di Tiongkok, utamanya di sektor kimia, elektronik, komponen otomotif dan juga farmasi. Karena untuk sumber bahan baku di sektor itu tadi, Indonesia sendiri itu mengambil bahan baku dari Tiongkok. Dan selain itu juga adanya ketidakpastian permintaan global karena adanya efek domino yang menyebabkan melemahnya permintaan global karena ketidakpastian ekonomi, investor menunda ekspansi dan juga konsumen global menurunkan konsumsi. Next. Kemudian juga terdapat adanya respons kebijakan pemerintah Indonesia. Yang pertama, pemerintah Indonesia ini memiliki peran dan mengikuti RCEPE. Jadi RCEPE ini menjadi salah satu strategi jangka panjang untuk Indonesia dalam melakukan perluasan pasar dan juga untuk meminimalkan ketergantungan pada Amerika Serikat atau Cina. Tujuan RCEP ini untuk menyederhanakan aturan asal barang dan memperkuat adanya integrasi kawasan. Selanjutnya, pemerintah Indonesia juga aktif dalam melakukan diplomasi dagang bilateral. Indonesia mulai memperkuat diplomasi dagangnya di Indonesia-Australia CEPA dengan membuka peluang ekspor industri dan juga pendidikan. Ada di perundingan FTA dengan Uni Eropa, yaitu perundingan perjanjian kemitraan ekonomi antara Indonesia dengan Uni Eropa, dan juga adanya perluasan akses pasar ke Timur Tengah dan Afrika. Next. Yang terakhir, respon kebijakan pemerintah Indonesia ini memberikan insentif investasi dan reformasi iklim usaha. Jadi pemerintah ini mulai mengesahkan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law untuk melakukan penyederhanaan perizinan investasi, mendorong relokasi pabrik, dan juga menarik FDI di sektor manufaktur padat karya. Next. Oke, selanjutnya itu proyeksi dan juga skenario masa depan terhadap problem tersebut. Jadi masa depan hubungan dagang Amerika Serikat sama Tiongkok itu bisa bergerak ke dua arah yang ekstrim, kayak konflik berkelanjutan atau kerjasama terbatas. Adapun skenario decoupling,
Decoupling itu yakni pemisahan total ekonomi, teknologi, dan juga lantai pasok kedua negara. Jadi kalau itu semakin nyata terutama dalam strategis seperti semikonduktor, AI, dan juga komunikasi. Nah, Amerika Serikat ini mendorong strategi reshoring dan juga friendshoring, sementara Tiongkok mempercepat substitusi teknologi dalam negeri. Dan di sisi lain, kerjasama tetap mungkin terjadi jika didorong oleh kebutuhan menghadapi isu global seperti iklim dan juga pandemi. Nah, proteksionisme ini diperkirakan masih akan kuat, namun dikombinasikan dengan pembentukan blok-blok kerja sama regional seperti RCEP, Tiongkok, dan IPEF, Amerika Serikat. Negara-negara berkembang, terutama di Asia dan juga Afrika, diproyeksikan menjadi pusat produksi dan konsumsi baru. Jadi mereka bukan hanya penonton, tapi juga akan jadi kunci dalam konfigurasi perdagangan global yang baru. Jadi dunia ini menghadapi setelah pada konflik ini, dunia itu jadi mulai geser dari globalisasi ke regionalisasi, dan negara berkembang tuh lebih memiliki peran strategis dalam skenario masa depan nanti. Next. Nah, adapun adapun kesimpulannya dari yang sudah kami sampaikan dari outline pertama hingga tadi, perang dagang Amerika Serikat Tiongkok ini telah menandai berakhirnya era stabil dalam perdagangan global. Nah, konflik ini mencerminkan perebutan kekuasaan ekonomi dan juga teknologi dalam tatanan dunia baru yang lebih multipolar. Dampaknya nggak cuma dirasain sama kedua negara, tetapi juga mengguncang sistem perdagangan, investasi, dan juga rantai pasok global. Nah, bagi Indonesia dan juga negara berkembang lainnya, kondisi ini justru buka peluang dan juga tantangan sekaligus gitu. Jadi peluang juga muncul dalam bentuk relokasi industri dan diversifikasi pasar ekspor, tapi juga tantangan berubah ketidakstabilan global dan ketergantungan terhadap bahan baku dari Tiongkok juga tidak bisa diabaikan. Nah, oleh karena itu diperlukan strategi nasional yang lebih adaptif, seperti memperkuat daya saing ekspor, kemudian juga mendorong hilirisasi industri, dan juga meningkatkan peran diplomasi dagang. Nah, kalau di tingkat global, perang dagang ini jadi peringatan kalau lembaga seperti WTO ini perlu banget direformasi biar mampu menangani dinamika perdagangan masa kini yang semakin apa ya, semakin ini muatan politiknya semakin luar biasa, dan pasti soal keamanan dan juga teknologi. Jadi negara berkembang untuk saat ini memang harus aktif untuk memperkuat posisinya dan mendorong reformasi sistem global biar tetap relevan dan juga adil di era persaingan geopolitik baru. Next. Berikut referensi dari yang kami gunakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan informasi dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.